Episode 4 Feeling for Love dimulai dengan Ki Jun menyadari bahwa Ina adalah model telanjang untuk studio seni. Dia terkejut sebentar sebelum sadar dan berekor tinggi dari sana. Keesokan harinya, Jae-yeol memperkenalkan James, seorang inovator asing yang berpengalaman dalam AI. Dia berharap James akan membawa HMU ke level berikutnya. Sementara itu, Ki Jun berpikir akan lebih baik untuk menghindari Ina sama sekali, tetapi takdir memiliki ide lain. Mereka akhirnya berdesakan di lift yang sama setelah Ina bersikeras untuk memberinya kopi. Kemudian, Jae-yeol dan Sung-yeol mencoba mengesankan ayah mereka saat memainkan game. Mu-tae jauh lebih dekat dengan Sung-yeol saat mereka bercanda. Kembali ke kantor, para pekerja membuat kompetisi terasa seperti The Hunger Games saat mereka bergosip tentang siapa yang harus didukung. Sementara itu, Ina mengetahui dari Min-soo bahwa penyelidikan terhadap seorang pekerja di HMU Electronics di Jeju telah ditugaskan ke pusat penelitian di sana. Dia memutuskan untuk mengambil alih kasus itu sendiri dan meminta sukarelawan untuk bergabung dengannya. Keberuntungan, Ki Jun akhirnya dipilih. Dalam perjalanan ke Jeju, Ina menolak untuk membahas insiden studio seni. Di HMU Electronics, Insinyur Junior Lim Ha-kyong, yang sedang diselidiki, menolak untuk bekerja sama ketika James menyela interogasi. Ina dan Ki Jun menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih terjadi. Meskipun Ki Jun mencoba berbicara dan meyakinkan Ha-kyong, dia bersikeras untuk bertanggung jawab atas segalanya. Kembali ke Seoul, tim audit bersantai dan menikmati sedikit kebebasan mereka. Sung-yeol mampir dan mengundang mereka ke makan malam tim. Setelah mengetahui bahwa Sung-yeol mengajak tim Ina makan malam, Jae-yeol bersikeras untuk ikut serta. Ini menciptakan kepanikan di antara anggota tim karena Jae-yeol dan Sung-yeol memiliki selera yang berbeda. Yang satu menginginkan makanan laut sementara yang lain tidak bisa memakannya. Ki Jun bingung dengan langkah Ina untuk berteman dengan James dan bergaul dengannya sepanjang hari. Dia menjelaskan bahwa dia sedang bekerja dan memintanya untuk mengikutinya. Guang Dua terus menelepon Ki Jun untuk meminta bantuan dalam memilih restoran untuk makan malam tim. Mereka pikir akan lebih baik jika Ina memilih restoran, menyelamatkan mereka dari pekerjaan yang sulit. Sayangnya, Ki Jun tidak punya waktu untuk bertanya kepada Ina. Pada akhirnya, Daye menyelamatkan hari dengan menemukan restoran yang menyajikan makanan laut dan barbeque. Di malam hari, Ina dan Ki Jun mengucapkan selamat tinggal kepada James dan berpura-pura seperti mereka akan kembali ke Seoul. Mereka akhirnya mengikuti James ke sebuah hotel dengan harapan menangkapnya dengan tangan merah saat dia menyerang Ha-kyong secara seksual. Di hotel, Ina memerintahkan Ki Jun untuk menggunakan tangga untuk menemukan kamar James. Mereka kemudian berpura-pura menjadi pasangan dan bersikeras untuk mendapatkan kamar terdekat dengan James. 그렇게 해주세요. 얼른 제가 체크인해서 도와드릴게요. 볼 거 다 봤으면서. Saat mereka menunggu, Ina mengakui bahwa dia merasa malu dengan insiden studio seni. Untuk membuatnya nyaman, dia juga menawarinya beberapa bantal, sementara dia memata-matai James melalui dinding. Ki Jun mengeluh dia haus dan membuka botol anggur di kamar. Mereka minum sambil menunggu Ha-kyong tiba. Kembali ke Seoul, makan malam tim berjalan dengan baik, tetapi Jae-yeol kecewa karena semua orang tampaknya menyukai Sung-yeol dan Ina tidak ada. Hyun-kyu menelepon Ki Jun untuk menanyakan di mana mereka berada, dan Ina menjelaskan bahwa mereka akan bermalam di hotel. Ki Jun khawatir penjelasannya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Setelah makan malam, Ah-jong meminta pengemudi untuk berhenti dan mendapatkan obat penghilang rasa sakit untuk Jae-yeol. Dia mengulurkan tangannya untuk menghiburnya, tetapi dia menarik diri. Ini mendorongnya untuk bertanya apakah perasaannya padanya membuatnya tidak nyaman. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa seminggu setelah mendapatkan pekerjaan di HMU, Ah-jong diserang oleh rentenir yang meminjamkan uang kepada saudaranya. Mereka mengambil semua yang mereka bisa dan bersikeras agar dia membayar pinjaman. Dia menuju ke kantor dan menemukan Jae-yeol masih bekerja di pagi hari. Setelah melihat kopernya, dia menawarkan untuk membiarkannya tinggal di salah satu apartemennya. Dia mengira dia melakukannya untuk bantuan seksual, tetapi dia membuktikan bahwa dia salah. Sejak itu, perasaannya padanya hanya tumbuh. Dia khawatir dia menyiksa dirinya sendiri dengan pekerjaan dan mencoba membantunya. Suatu malam, dia menciumnya, tetapi dia menyebutnya kesalahan dan pergi. Meski begitu, dia menolak untuk menyerah padanya. Di hotel,
Ki-jun dan Ina terikat saat dia menjelaskan mengapa dia menjadi model untuk studio. Semengatakan itu membantunya bernapas dan menghilangkan stresnya dari pekerjaan. Ki-jun bingung ketika dia bertanya apa yang begitu mengejutkan melihatnya telanjang. Takut itu akan menyebabkan kesalahpahaman, Ki-jun secara sukarela telanjang di hadapannya, dan dia menggodanya kembali. Dia bangkit, dan mereka tersandung ke tempat tidur dengan Ina menjepit Ki-jun di bawahnya. Butuh beberapa detik dan suara lift bagi mereka untuk mendapatkan indera mereka kembali. Mereka menggunakan lubang intip untuk melihat Ha-kyun menuju ke kamar James. Di dalam ruangan, James menuntut untuk tahu apa yang dikatakan Ha-kyun kepada Ina dan Ki-jun. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebutkannya, dan dia mengancamnya. Ha-kyun, jelas ketakutan, mulai menangis saat dia mendekatinya. Saat itu, Ina dan Ki-jun mengetuk pintu dan menyela mereka. James terkejut melihat mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan. Tanpa ragu-ragu, Ina meninjunya dan menyelamatkan Ha-kyun. Ha-kyun merasa lega dan tersentuh bahwa seseorang akhirnya mengambil tindakan terhadap James. Dia memberitahu mereka segalanya, dan keesokan harinya, Ina dan Ki-jun membersihkan kantor James. Mereka berkendara kembali ke Seoul, dan Ki-jun sekali lagi tanpa sadar tidak menyadari bagaimana dia terus mencoba membuat Ina nyaman. Setelah menyelesaikan kasus James, Ki-jun bertanya kepada Ina mengapa dia memecat James. Dia dengan dingin menjawab bahwa apa yang dilakukan James adalah kejahatan. Sayangnya, Jae-yeol tidak menerima berita itu dengan baik ketika Ina melaporkan kasus ini kepadanya. Kita tidak pernah melihat apa yang terjadi, tetapi ketika Ki-jun dan Ah-jong bergegas ke kantor Jae-yeol setelah mendengar sesuatu rusak, mereka menemukan Ina dalam keadaan acak-acakan. Kemudian, Ki-jun memberinya penjepit kertas untuk membantu mengancingkan bajunya. Malam itu, Ah-jong menanyai Ki-jun tentang apa yang terjadi antara dia dan Ina. Jelas, Ki-jun bersikeras bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi Ah-jong tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Ki-jun mempresentasikan laporan akhir tentang James, dan tangan Ina dengan ringan menyapu tangannya. Dia mengembalikan klip kertas dan berterima kasih padanya karena telah membantunya. Ki-jun meletakkan penjepit kertas itu di atas mejanya seolah-olah itu istimewa. Sayangnya, dia mendapat email lain dari pengirim anonim. Kali ini, ada gambar Ina yang dipeluk oleh seorang pria yang wajahnya dikaburkan. Email itu membuat Ki-jun dalam suasana hati yang buruk, dan ketika Ina menyebutkan bahwa dia bisa datang ke studio seni, dia menolaknya dan memperlakukannya dengan dingin. Stres dan kesal, Ki-jun menuju ke toko serba ada untuk melampiaskan Rina. Dia bingung dengan reaksi Ki-jun karena dia semakin dekat untuk menemukan kebenaran tentang Ina. Dia menunjukkan bahwa dia harus bahagia. Ki-jun sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa dia kesal. Dalam perjalanan pulang, dia berubah pikiran dan pergi ke studio seni. Dia menemukan Ina sebagai model. Dia duduk dan mulai membuat sketsa. Dia dengan sabar menunggunya selesai menggambar. Meskipun semua orang telah pergi, dia akhirnya turun untuk memeriksa gambarnya dan mengagumi betapa cantiknya dia di dalamnya. Dia mengaku bahwa dia menganggapnya cantik, dan mereka tiba-tiba mulai berciuman dengan penuh semangat.